Majelis Islam Rahmatan lil Alamin mempersembahkan kajian rutin Kitab Hakibah Ta'hil Fikih ala Mazhab Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma arzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuwajahah kembali di pertemuan yang kelima ya di kajian kita dalam fikih dasar ya, kitab Ta'hil Fikih ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik tentang mengusap khuf ya. Mungkin ada yang sudah pernah ya mendengar ya tentang mengusap khuf, walaupun dalam keseharian kita jarang ya kita praktekkan, tapi sebagai suatu ilmu ya kita harus mengetahuinya, karena siapa tahu kita juga memerlukan ya dalam kondisi tertentu. Nah, ketika kondisi itu ada, kita sudah tahu ilmunya. Nah, pertama ketika membahas tentang khuf ini ya, mengusap khuf ini sebenarnya kaitannya masih berkaitan erat dengan wudu ya. Kemarin kita telah membahas bagaimana wudu itu syarat-syaratnya, apa yang jadi kewajibannya dan apa yang menjadi kesunahannya. Nah, masih kaitannya dengan wudu itu ada pembahasan khusus, yaitu tentang mengusap khuf. Nah, di mana khuf itu nanti akan dijelaskan ya seperti apa yang dimaksud dengan khuf itu, yang memenuhi syarat untuk kita mengusap khuf. Artinya ketika dalam wudu kita menggunakan khuf dan tidak usah ya mencuci kaki, tetapi cukup dengan mengusap ya, mengusap khuf itu. Nah, terkait dengan mengusap khuf itu ada ya kapan ya waktu ya, ada beberapa tahapan ya dalam pembahasan masalah khuf ini. Yang pertama terkait dengan waktu ya, waktu dari pemakaian khuf itu. Ini terlihat ya di sana, nggak terpotong ya? Iya, cukup jelas. Jadi yang pertama, ketika kita mengusap khuf itu ada dua kategori, yaitu kategori ketika kita dalam keadaan musafir atau kita dalam keadaan mukim ya. Kalau kita dalam keadaan musafir, maka ya diperbolehkan mengusap khuf itu selama dalam waktu 3 hari 3 malam. Nah, kemudian kalau dalam keadaan mukim, artinya tidak sedang dalam bepergian ya, maka yang diperbolehkan itu adalah hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Artinya walaupun kita misalnya di rumah ya, atau kita tidak kemana-mana, boleh sebenarnya kita tidak mencuci kaki ya kalau kita menggunakan khuf, tetapi cukup dengan ya mengusap khuf itu sendiri. Nah sekarang periodenya kapan sebenarnya ya dimulainya atau berakhirnya waktu 3 hari 3 malam itu atau 1 hari 1 malam itu. Jadi yang menjadi patokan adalah ya dimulainya itu dari akhir hadas setelah dipakai. Sebagai contoh, di sini dicontohkan misalnya tidur kemudian bangun ya, tidur misalnya sebelumnya sudah ya berwudu ya, kemudian dalam keadaan tidur itu dia bangun ya. Kan tidur itu termasuk salah satu yang membatalkan wudu kan, kemarin kita sudah bahas ya, hilangnya akal termasuk dalamnya adalah tidur, kecuali tidur dalam keadaan posisi duduk yang
mutamakin misalnya, jadi tidak bergeser lubang anginnya, sehingga misalnya kalau kita tidur posisi itu tidak batal. Tetapi kalau tidur misalnya terlentang ya, bersandar sehingga ada kemungkinan gas yang keluar ya, maka batal wudhunya. Nah, misalnya sebagai contoh gini, kalau seorang ya, dia itu tidur jam 6 ya, bangun jam 10. Nah, kapan dimulainya? Apakah jam 6 atau jam 10? Saat menghitungan 24 jamnya itu, 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, maka dimulainya adalah jam 10 ketika dia bangun, ketika periode akhir dia hadasnya. Jadi bukan pada saat ketika pertama kali dia tidur, dia jam 6, dihitung 24 jam, tapi dihitungnya ketika dia bangun ya, berakhir hadasnya. Nah, jadi ketika misalnya dia itu tadi bangun jam 10 setelah tidur, maka dia mulai dihitung 24 jam hari berikutnya ya, hari berikutnya. Nanti sebenarnya akan diperjelas ya, karena mungkin ini bagi sebagian agak jarang ya kajian tentang ini, sehingga belum begitu terbayang. Nanti kita akan diperjelas di bagian berikutnya. Nah, berikutnya ada tentang syaratnya. Ketika kita akan mengusap khuf itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga kita boleh mengusap khuf. Pertama ya, adalah menutupi tempat yang wajib dicuci. Kalau kaki ya, dalam wudhu apa yang wajib dicuci? Sampai mana? Nah, sampai mata kaki. Jadi si khuf itu yaitu artinya mungkin seringnya diterjemahkan atau sepatu lah ya, seperti khuf itu seperti sepatu, tapi sebenarnya nanti ada penjelasannya. Nanti akan kita lihat ya gambarnya seperti apa khuf itu. Jadi dia itu harus menutupi ya bagian yang harus dicuci ketika berwudu, yaitu sampai mana? Mata kaki. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, ada misalnya kita pakai sepatu tapi tidak menutupi mata kaki misalnya kan suka ada kan? Nah, seperti itu tidak memenuhi syarat, sehingga tidak boleh kita mengusap khuf. Kalau kita punya sepatunya seperti itu ya wajib kita mencopotnya dan mencucinya. Tapi kalau dia menutupi misalnya lebih dari itu, maka itu termasuk yang diperbolehkan, ya memenuhi syarat. Yang kedua ya, dipakainya khuf itu ya atau sepatu itu ya, lebih gampangnya kita mungkin lebih ini ya sepatu ya, walaupun sebenarnya nanti tidak semua sepatu gitu, karena ada definisinya. Itu pertama dipakainya setelah dalam keadaan bersucinya sempurna. Artinya dia pertama wudhu dulu, sudah selesai kan sempurna. Nah, kemudian ketika nanti dia sudah selesai wudhunya dengan sempurna, dia pakailah sepatunya itu. Nah, kemudian ketika dia batal, dia mau wudhu lagi. Ketika selesai misalnya dari anggota badan setelah telinga, ketika mencuci kaki, dia tidak membuka sepatunya. Nah, itu boleh diusap aja itu. Tapi tadi kondisinya setelah dia sempurna wudhunya. Kalau misalnya baru sampai kepala kan, terus dia pakai ininya khufnya, sepatunya, ini nggak sah nanti. Jadi harus selesai dulu, sempurna dulu. Artinya dia memakainya dalam keadaan dia sudah suci gitu. Yang berikutnya mungkin ya dipakai untuk berjalan dengannya. Artinya sepatu itu cukup kuat, bukan yang tipis ya. Cukup kuat maksudnya dipakai untuk memenuhi kebutuhannya dalam misalnya tadi sehari semalam itu, atau 3 hari 3 malam dalam perjalanan, sehingga dia itu tidak sobek misalnya. Jadi dia harus cukup tebal. Jadi kalau misalnya dia tipis dan kalau pakai jalan nanti sobek-sobek, kena batu misalnya kan, berarti itu tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syaratnya. Maka dia harus sepatunya yang cukup kuat ya. Ya. Nah, juga dia itu tidak boleh ya ada lubang-lubangnya di situ, sehingga nanti kemungkinan air itu bisa masuk. Nah, jadi kalau misalnya dia terbuat dari kain-kain itu enggak cukup. Kayak misalnya seperti apa? Kaos kaki. Kaos kaki kan bisa memenuhi sampai melebihi dari mata kaki. Tetapi bisa nggak kita pakai jalan-jalan terus misalnya? Nggak bisa, nanti sobek.
Terus juga air juga bisa masuk kan lewat kaos kaki itu. Maka tidak boleh mengusap kaos kaki gitu. Jadi khuf itu bukan kaos kaki. Jadi kalau dia misalnya dengan alasan mengusap khuf, kaos kakinya nggak usah dibuka, cukup diusap aja kaos kaki, itu tidak memenuhi syarat, tidak boleh. Jadi kaos kakinya jadi copot, dicuci aja seperti biasa untuk wudunya. Nah, yang selanjutnya, nah keadaannya tuh suci, artinya dia bukan barang, misalnya bahannya yang najis. Ya, kalau kulit misalnya kulitnya yang najis, yang belum disamak, atau bahannya yang najis, atau yang mutanajis yang kena darah misalnya, kena darah, masih ada, nah itu kan kotor tuh, kena mutanajis namanya, maka tidak sah. Jadi si sepatunya itu harus yang suci juga. Nah, jadi kalau dia tidak suci atau mutanajis, maka tidak sah mengusap khufnya. Nah, tadi saya menahan air ya, keadaannya menahan air. Jadi dia bisa tidak tembus air itu. Nah, untuk lebih mudahnya seperti inilah gambarnya khuf itu. Nah, ini gambarnya ya. Jadi biasanya terbuat dari kulit, ya kan? Karena dia bisa dipakai berjalan. Kalau zaman dulu kan jalan ya ke padang pasir misalnya kan. Nah, tapi kita lihat nih, di atasnya kan tidak ada lubang-lubangnya. Jadi kalau ada lubang-lubangnya kayak sepatu yang kita misalnya sepatu yang dari kain kan, nah itu masuk air nggak? Masuk. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus dia itu yang menahan air. Jadi bahannya itu yang menahan air, bisa dari kulit atau mungkin misalnya bahan yang lain ya, yang memang dia kuat ya, cukup kuat, bisa pakai berjalan dan juga tidak tembus oleh air. Dan dia juga lihat sampai atas menutupi mata kaki. Jadi kalau dia cuman di bawah mata kaki maka tidak sah itu untuk mengusapnya. Nah, sekarang kadarnya apa, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah mengusap bagian atas dan bagian bawahnya sekali. Jadi misalnya kalau ini khufnya ya, misalnya kaki kita, maka diusap seperti ini dan bawahnya juga. Nah, ini yang lebih bagus seperti itu, bagian atas dan bawahnya. Itu yang paling idealnya ya. Yang kemudian, nah tapi ya, ada kondisi yang memang sebenarnya dibolehkan ya, mencukupi. Jadi itu adalah apa yang cukup disebut sebagai mengusap. Contoh, jadi misalnya kalau ini itu bagian atasnya cukup begini aja. Nah, jadi cuman dioles, kayak bukan dioles ya sebenarnya, kayak diusap ya. Itu mengusap cukup. Jadi nggak usah semuanya. Kalau itu yang pertama, kondisi yang lebih bagus ya. Bagian atas, bagian bawahnya semua. Tapi kalau sekedar dengan telunjuk ini misalnya diusapkan gitu, nah cukup. Gitu, dengan air diusap. Ya, nggak semua gitu. Itu cukup seperti itu. Nah, berikutnya ada juga pembatalnya. Apa yang menjadikan ketika kita pakai bersuci dengan mengusap khuf itu yang membatalkannya? Nah, pertama adalah berakhirnya waktu. Nah, tadi contoh lagi, kembali ke contoh yang tadi. Misalnya dia itu bangun jam 10 setelah tidur ya. Di rumah misalnya, dia nggak kemana-mana. Berakhirnya berapa jam? 24 jam. Berarti hari berikutnya jam 10 berakhirlah waktunya. Tapi dia masih dalam keadaan suci, gitu. Dalam keadaan suci. Maka dia harus wudu lagi atau tidak? Enggak. Yang diperlukan adalah kalau dia masih dalam keadaan suci, dia cukup membuka sepatu khufnya itu, dia cuci yang itu. Yang dia tidak harus mengulang lagi dari awal wudunya, karena dia dalam keadaan suci, belum batal ketika itu. Jam 10 itu, tank jam 10 lagi belum batal kan? Ya, dengan dia sebelumnya habis sholat duha ya contohnya, dengan mengusap khuf juga. Nah, jam 10 dia belum batal juga. Tapi waktunya udah habis. Ya. Dia sebelumnya masih dalam keadaan suci atau enggak? Suci kan? Belum batal. Dia habis sholat duha tapi dengan mengusap khuf. Nah, tapi waktunya sekarang habis. Berarti berakhir waktu sucinya dengan khuf. Maka yang diperlukan oleh dia ya adalah dengan membuka ya khufnya itu atau sepatunya, kemudian dia ya mencuci bagian kakinya saja. Jadi dia tidak harus mengulang dari awal gitu. Nah, kalau dalam perjalanan gimana tadi musafir? Berapa hari? 3 hari 3 malam. Sudah berlalu nih 3 hari 3 malam, masih suci. Dibuka khufnya, kemudian
cuci, tidak harus mengulang. Itu kalau dalam keadaan suci dia tidak batal. Kemudian yang kedua, kalau dia melepaskan khufnya, ya jelas kalau dia melepaskan khufnya maka ya batal. Jadi artinya dia itu nggak dilepas-lepas itu si khufnya itu. Karena satu hari semalam itu dia nggak dilepas gitu. Kalau dilepas batal. Kalau 3 hari misalkan dulu kan zaman dulu kan bisa aja perjalanan jauh kan di padang pasir nggak ada tempat mandi gimana misalnya, ya terus saja dipakai gitu. Nah itu kan rukhsah, suatu keringanan kan. Maka kalau dia tidak dilepas maka tidak batal, tapi kalau dia lepas otomatis batal gitu. Nah ada juga, nah ini ya, nah kalau misalnya tadi ya untuk batal itu melepas khuf ataupun berakhir maka dia wajib mencuci kedua kakinya lagi. Kemudian yang membatalkan yang lain adalah janabah. Kalau ada yang janabah maka otomatis dia harus melepas khufnya. Nggak bisa mandi tapi ininya misalnya nggak diusap aja gitu. Tetap kalau mandi harus dibuka, ya dia harus membuka sepatunya itu atau khufnya itu, kemudian dia mandi seperti biasa. Nah itulah yang bagian ya penjelasan tentang mengusap khuf. Nah mungkin itu saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum, saya kembalikan kembali ke hostnya.